sendiri dari luar. Perbedaan dengan organisasi OSIS ya, itu kalau OSIS itu lebih apa ya, bawahan, ada lebih apa ya, campur tangan dengan atasan, lebih banyak campur tangan dengan atasan. Kalau di sini kita dituntut untuk mandiri dan kita hanya bisa meminta pendapat atau berevaluasi bersama atasan, sedangkan di OSIS itu semuanya arahan atasan dan tidak sepanjang masa sekolah atau dari bel pertama sampai bel terakhir itu ada di tangan OSIS. Sementara di pondok organisasi persada mungkin lebih mendalam dan lebih melatih kedewasaan kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan keluarga Des Studio. Oke. Sekarang kita kedatangan tamu yang luar biasa ya intinya. Boleh diperkenalkan dulu dengan siapa, di mana? Dengan saya sendiri, Ahsan Amalia. Ahsan Amalia. Ahsan Amalia. Ahsan Amalia dari mana? Dari Tegal. Tepatnya Bojong. Bojong Tua. Sudah mondok berapa tahun? Hampir mau 4 tahun. 4 tahun, mondok 4 tahun. Oke. Bagaimana perasaan Anda menjadi salah satu santri di Najat? Bersyukur pastinya. Banyak perubahan dalam kehidupan saya. Banyak perubahan. Ya. Oke, lalu pengalaman apakah yang sangat berkesan ketika Anda mondok di Darun Najat? Pengalaman, terlalu banyak pengalaman mungkin. Saya bingung. Oke. Salah satu pengalaman yang tidak bisa Anda lupakan? Apa ya? Salah satu pengalaman organisasi persada. Organisasi persada. Berarti organisasi persada itu pada kelas 5 KMI. Yeah. Oke, maka bisakah Anda menjelaskan bagaimana sih, apa sih organisasi persada itu? Organisasi persada semacam sebuah organisasi yang di situ kita harus membantu pengasuh pondok untuk memajukan pondok kita. Tetapi di sini itu lebih mandiri, ya, karena saya sendiri dari luar. Perbedaan dengan organisasi OSIS, ya, itu kalau OSIS itu lebih apa ya, bawahan, ada lebih apa ya, campur tangan dengan atasan, lebih banyak campur tangan dengan atasan. Kalau di sini kita dituntut untuk mandiri dan kita hanya bisa meminta pendapat atau berevaluasi bersama atasan, sedangkan di OSIS itu semuanya arahan atasan dan tidak sepanjang masa sekolah atau dari bel pertama sampai bel terakhir itu ada di tangan OSIS. Sementara di pondok organisasi persada mungkin lebih mendalam dan lebih melatih kedewasaan kita. Melatih kedewasaan. Oke. Siapakah partner Anda? Apakah Anda mempunyai partner pada organisasi kepersadaan? Iya. Siapakah itu? Saudari Salma. Saudari Salma. Berarti, oh ya guys, Kak Ahsan ini juga menjabat sebagai wakil ketua persada pada masa Aswaja, ya, Aswaja. Oke. Lalu, pernahkah Anda mempunyai konflik dengan partner Anda sendiri? Pastinya. Bahkan dibilang sering. Iya. Mempunyai konflik. Oke. Bagaimana rasanya dan bagaimana cara penyelesaian yang Anda pakai ketika itu? Bagaimana ya?
Saya mengenali Salma ketika persada. Sementara sebelum persada saya tidak tahu siapa itu Salma, bagaimana dengan sikap Salma, bagaimana dengan kepribadian Salma, dan dipertemukan, ya, dipertemukan. Oh, dipertemukan. Iya, Oh. saat organisasi persada, seiring berjalannya waktu saya mengenali, ya, Mengenalinya dengan baik gitu ya. Oke. Lalu pengalaman terbaik Anda dari kelas 1 sampai kelas 4 berarti apa itu? Pengalaman terbaik, pengalaman yang menurut Anda itu apa ya? Kayak susah di pondok tuh, ngerasain susah di pondok, ngerasain kayak di pondok itu ya Allah melarat kayak gitu. Iya. Di pondok itu kan kayak istilahnya apa ya? Prihatin terhadap orang tua, keadaan itu gimana? Apakah Anda sendiri pernah merasakannya? iya. Mungkin kebanyakan santri di sini kurang komunikasi dengan orang tua ya. Jadi mereka dilatih untuk lebih dewasa untuk memecahkan masalah sendiri. Terkadang kebanyakan santri itu tidak memilih untuk bercerita, tetapi mencoba untuk memecahkan masalah sendiri. Memecahkan masalah sendiri. Iya, Apakah Anda pernah? sering. Sering. Oke. Lalu pengalaman ketika ternyata Kak Aksana ini berarti dari PA guys, jadi bukan dari kelas 1. Dari persiapan aliyah ya. Iya. Oke, persiapan aliyah. Jadi apakah Anda apa ya, kayak mempunyai rasa tanggung jawab Tanggung jawab untuk apa? untuk diri Anda sendiri Iya, pastinya. di pondok ini? Iya. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, tanggung jawab apa itu? Tanggung jawab dalam memperbaiki diri sendiri. Selama ini sebelum saya ke pondok kan saya di sekolah formal. Harusnya bagi setiap santri yang masuk pondok itu harus memiliki perubahan sikap, kepribadian, dan tanggung jawab. Tentunya tanggung jawab untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke. Lalu apakah Anda siap untuk menerjang di kehidupan sosial nantinya? Lalu apa yang sudah Anda persiapkan untuk karena Anda udah mondok di Darun Najat, lalu udah kayak sudah punya ilmu gitu ya, ilmu untuk disebarluaskan ke masyarakat sosial. Apakah Anda sudah siap? Seiring berjalannya waktu, saya akan siap dengan sendirinya. Siap dengan sendirinya. Oke. Lalu bagaimana tindakan selanjutnya yang akan Anda lakukan? Ikuti alurnya, karena kita bisa, karena terbiasa. Seperti halnya kita mondok dulu. Sebelum saya mondok, saya belajar di sekolah formal yang keadaannya jauh drastis dengan pondok, berbeda jauh. Tapi karena saya terbiasa melakukannya, yang akhirnya saya bisa melewati semuanya. Oke. Jadi apa sih motivasi Anda? Motivasi Anda tuh bisa melewati 4 tahun ini di pondok ini. Apa motivasi Anda? Tentunya membahagiakan orang terdekat saya. Orang tua ya pastinya. Oke. Lalu hanya itu? Tidak. Saya ingin memiliki banyak pengalaman agar bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang belum saya ketahui. Oke. 2,000 years later. Lalu harapan apa yang Anda harapkan? Harapan apa yang Anda harapkan untuk kedepannya? Bagi diri saya. Iya, bagi diri Anda sendiri. Tentunya saya harus menjadi orang yang bertanggung jawab atas diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Oke. Lalu apakah
Kak Asana ini merasakan ada perkembangan di Darun Najat ini? Tentunya banyak sekali perkembangannya. Dari saya masuk ke pondok sini, dari mulai fasilitas gedung dan mungkin juga perkembangannya ada perkembangan baik dan juga ada yang Buruk. iya buruknya. Dari fasilitas itu sangat berkembang pesat, dari yang tadinya beberapa bangunan tidak ada menjadi ada, dan juga fasilitas sekarang itu lebih lebih modern, mudah terjangkau. Tetapi kebanyakan kekurangannya itu karena banyaknya majunya teknologi. Dan menurut saya santri sekarang dengan santri zaman dulu itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Walaupun saya di Pastinya. sini hanya 4 tahun, tapi saya Bisa merasakan. iya, bisa merasakan betapa berbedanya santri dulu dengan santri yang sekarang. Gimana saya takut untuk melakukan hal ini, tapi santri sekarang itu kayak gimana ya? Lebih ini loh menunjukkan ini loh saya tanpa memandang siapa di atasnya dan siapa di bawahnya. Jadi kayak up to me gitu. Iya. Dan mengenai adab, dan di sini juga pondok bahasa tentunya ya perkembangannya menurut saya sedang menurun tentang Menurun, bahasa, bahasa. terutama tentang bahasa. Ya, menurut saya menurun dari mulai cara bicaranya, dari mulai mufradatnya pun hanya itu melulu tentang itu. Oke. Mungkin bagi organisasi persada yang harus lebih Menonjol ya. ya dalam mengembangkan bahasanya. Oke, lalu apa harapan Anda untuk Darun Najat ke depannya? Darun Najat kedepannya, harapan saya bisa Darun Najat lebih unggul dalam segala bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi, tetapi dengan bisa menjadi santri modern yang hakiki. Oh, santri modern Iya, yang hakiki tanpa meninggalkan apa itu santri sesungguhnya. Karena dengan melihat dunia yang sudah mulai berkembang, saya pikir santri sekarang sudah lebih menonjolkan apa ya, mengikuti zaman. mengikuti zaman. Iya, mungkin harus lebih diperkuat lagi pondasi sebagai santrinya dan kesadaran diri akan siapa santri itu sesungguhnya. Oke, jadi ya emang seiring berkembangnya waktu, seiring berkembangnya zaman juga, jadi ya dulu kayak gini, sekarang kayak gini, pasti ada bedanya juga, pasti ada apa ya, kayak fasilitas yang beda kayak gitu juga ada. Lalu apa sih kayak pendapat Kak Asana tentang KMI di Darun Najat ini? Pendapat tentang KMI, ya di sini saya sangat mengidolakan Ustadz Nabhan ya, karena beliau itu sangat tegas dalam pembelajaran KMI juga tidak hanya memfokuskan pada pelajaran pondok ya, tetapi juga pelajaran luar seperti ada kejurusan pada jenjang MA. Namun mungkin tahun besok itu kalau tidak salah penjurusan itu sudah ditiadakan ya kalau tidak salah. Ya dari sini bisa KMI itu kan gabungan antara Pondok Gontor. Iya, antara pembelajaran di Pondok Gontor dengan pembelajaran di pemerintah ya. Ya. Mungkin dari situ juga kita bisa mendapat dua pembelajaran, metode yang bagus. Karena saya sendiri sudah merasakan metode dari pemerintah, sedangkan di sini kita bisa merasakan dua metode digabung menjadi satu. Ya, itu lumayan membantu. Baik menurut saya. Ya, baik.
KMI, oke. Lalu kesan Anda setelah mondok 4 tahun di sini, apa sih kesan dan pesannya untuk Darun Najat dan untuk diri Anda sendiri, terkhusus untuk segala halnya? Kesan-pesan mondok di Darun Najat itu, kesan saya mondok di Darun Najat itu apa ya, bisa lebih bagaimana berinteraksi dengan sesama, berinteraksi untuk belajar kedepannya, berinteraksi menuju ke masyarakat. Kita bisa belajar lewat Pondok Darun Najat, dan juga di Pondok Darun Najat itu tidak hanya kita menggali ilmu pengetahuan yang materi atau pelajaran, tapi juga belajar tentang banyak kehidupan. Banyak tentang kehidupan kita Iya, ya dari pastinya. yang dari dulu tidak mengetahui, tidak terlalu menyukai sholawat seperti kayak gitu ya. Terus tidak mengetahui agama secara mendalam, dan juga tentang bahasa, tidak hanya tentang agama tapi juga tentang bahasa, apalagi bahasa Inggris, bahasa internasional, bahasa Arab. Kita bisa, kalau kita menjadi santri Darun Najat yang benar-benar santri, pasti menurut saya akan sukses, berhasil, akan karena sukses. akan seimbang antara agama dan juga umum. Oke, baik. Terima kasih khususnya untuk Kak Asana yang sudah menjabarkan panjang lebar mungkin tentang Darun Najat, tentang pengalaman gimana 4 tahun di Darun Najat, bagaimana perasaan, bagaimana kesan-pesannya. Alhamdulillah kita bisa belajar dari Kak Asana, belajar banyak, belajar tentang apa sih arti dari kehidupan di pondok itu ya guys. Jadi jangan sekali-kali kalian mendengar tentang keburukan pondok gitu ya, keburukan pondok yang memang belum dirasakan oleh kita sendiri gitu. Jadi ya memang banyak kayak pengalaman baik atau buruknya itu ya pasti ada gitu. Yang namanya pondok kan ya Kak Asana. Jadi ya stay fighting, keep fighting Kak Asana, semangat, oke? Jangan lupa like dan subscribe juga, oke? And terima kasih. Yes.